Assalamualaikum. Salam. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, berapa orang semuanya Pak? Semuanya harusnya berapa orang? Orang Pak, Ya, ada 6 orang. 6 orang ya. Oke, sudah hadir 5 orang. Kita jalan aja ya sambil nunggu yang lain seorang lagi berarti kalau 6 orang ya. Oke, saya ingin memperkenalkan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa, Pak? Ketua kelasnya siapa? Saya Pak, Pak Bahrun ya. ya betul Pak. Oke Pak Bahrun, coba mengenalkan dulu lah saya karena ini kemarin kuliah saya dipegang oleh Pak Yudi Kuswo sampai UTS. Saya lanjut nanti sampai dengan UAS ya. Pak Bahrun dari mana S1-nya, kemudian sekarang bekerja di mana? Silakan Pak Bahrun berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrun Sekar. Saat ini tinggal di Bandung. Dulu alumni FEB Unpas Pak. Ekonomi ya. Betul, ekonomi. Ya. Saat Tahun ini berapa bekerja Pak Bahrun? Tahun berapa? Cuma saya alumni di ekstensi Pak, masuk Iya. tahun 2016. Lulus 2018. 2016, extension. Extension Pak. Oke, bekerja sekarang di mana? Di salah satu ini Pak, perusahaan BUMN BUMN di Bandung, Jakarta? di Bandung Pak. Bandung, oke ya. Lanjut, terima kasih Pak Bahrun perkenalannya. Terus sekarang Pak siapa tuh? Pak Lajuardi, silakan. Baik, Pak, izin perkenalkan, nama saya Lazuardi Kamil. Untuk S1-nya saya Teknik Informatika di Bina Nusantara, Ya, lulus 2014. Lalu sekarang ngambil S2-nya di Teknik Industri di Unpas, Pak. Nah, untuk pekerjaan saya kebetulan konsultan di Kemendikbudristek, Pak. oke. Di Jakarta Pak. Di Jakarta, Pak. Di bidang apa Pak? Dengan kerjasamanya di Ban PT atau di Kemendikbudnya? Di Kemendikbud ya, Pak. Kebetulan khususnya di bidang program Indonesia Pintar. Oh, iya. Sekarang tinggal di Bandung, Jakarta? Tinggal di Jakarta, Pak. Jakarta ya, baik. Saya juga itu punya teman sana ya. Baik, terima kasih Pak Luarjardi ya. Sekarang Ya, Pak. silakan Pak atau Ibu dulu nih, Ibu Regina Salmadina Rauf. Silakan memperkenalkan diri dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nama saya Regina, Pak. Dulu alumni dari Unpas 2019. Ya, dari TI. Iya, dari TI. Dulu Ya, udah nggak kerja lagi, Pak. ya, nggak apa-apa. Oke, angkatan 2019 ya, Bu Regina ya. Iya, dulu kerja di apa? Industri makanan, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Pak Budi, lanjut. Prof. Ya, Abdullah Budi, Prof. ya. Nah, ini nanti dulu nih ya, nama Pak Budi itu ada 2 nih. Budi Sen sama Budi Setiawa. Ini Pak Budi dari mana Pak? Silakan, kenalkan dulu.
atau admin, Pak Budi? Ya, Prof. Ya, admin, Prof. Oh, admin. Admin. Makanya ada Budi Sen. Jadi oke, jadi kalau gitu yang hadir baru Pak Baru Bahru, 3, Prof. Regina baru lagi Adi ya. Nah, Iya, oke, betul, semua Prof. harusnya berapa? 6. Dari 7 orang, Prof. Oh, 7 orang ya. Iya. Oke. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Saya akan coba ini masuk ke chapter 9 ya. Karena kemarin pada waktu Pak apa namanya? Pak Yudi ya. Pak Yudi masuk ke STP, betul nggak Pak Bahrun? Segmenting, targeting, positioning. Udah sampai situ kan ya? Betul, Pak. Oke. Kalau di buku textbooknya itu di chapter 8 ya. Jadi sekarang kita masuk ke chapter 9 yang disebut dengan creating brand equity ya, masalah merek. Nah, dalam chapter 9 ini kita akan membahas masalah merek. Jadi apa yang disebut merek dan bagaimana merek itu berfungsi ya. Kedua, apa yang disebut dengan brand equity atau what is the brand equity? Ekuitas merek ya. Jadi kita mengenal sekarang itu merek itu kan menjadi aset ya. Merek itu aset yang sifatnya intangible asset. Jadi Bapak Ibu sekalian akan paham di dalam bisnis franchising. Di dalam bisnis franchising itu pada dasarnya pada umumnya adalah menjual merek ya. Makanya semakin mereknya terkenal, maka mulai dari institutional fee, royal fee itu semakin tinggi ya. Berarti artinya itu mereknya sudah mendunia. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan multinational corporation. Jadi kalau kita misalnya franchisor sebagai franchisor, jadi ada franchisee, ada franchisee pemilik merek atau prinsipal, kemudian kita sebagai franchisor yang akan bergabung dengan bisnis franchising, maka kalau untuk merek-merek dunia itu pasti mahal. Contoh misalnya, kita ingin menjadi bisnis franchising Coca-Cola misalnya, itu merek dunia itu mahal ya. Atau kita bisnis franchising misalnya McD, itu merek dunia ya. Nah, jadi merek itu menjadi sebuah kekayaan, equity. Brand equity, ekuitas ya. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas how is brand equity built, measured, and managed. Ya, jadi bagaimana ekuitas merek itu dibangun, kemudian tentu kita harus ada pengukurannya dan terus harus dikelola merek itu supaya tadi tetap punya nama di internasional ya. Supaya laku, tapi nanti tadinya untuk bisnis franchising-nya kan semakin terkenal, itu semakin mahal, institutional fee-nya, royalty fee-nya, dan sebagainya. Kemudian di dalam bab ini juga akan membahas what are the important decision in developing branding strategy. Jadi keputusan apa yang penting, ya keputusan apa yang penting di dalam mengembangkan strategi permerekan, ya. Nah, ini yang dikatakan merek itu apa sebetulnya, ya. Jadi kalau kita melihat ya, bahwa sebuah merek itu sebetulnya adalah sebuah nama, a name, ya. Kemudian term, ya bentuk, kemudian sign, ya tanda atau simbol, atau desain, itu merek ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita perhatikan dari merek ini adalah suatu nama, ya, a name, a term atau istilah atau simbol, ya, atau tanda, ya, atau desain,
atau kombinasi dari tadi, dari nama, kemudian term, sign, simbol, ya. Tentu ketiganya ini atau berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima itu, kombinasi dari 5 itu, ya, dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau barang atau jasa, ya, dari penjual atau kelompok penjual, misalnya grup, ya, untuk membedakan to differentiate baik itu produk atau jasa dengan pesaing atau kompetitor. Nah, itu merek, ya. Jadi misalnya tadi Coca-Cola, ya tentu Coca-Cola, merek Coca-Cola itu yang membedakan, ya, yang membedakan antara Coca-Cola dengan soft drink yang lainnya, ya, itu dikatakan sebagai merek. Nah, kemudian merek itu tentu ada atribut-atributnya, ada konten-konten yang memperkuat sebuah merek menjadi strong, ya, menjadi hebat lah, menjadi terkenal, ya. Ini tentu ada di dalam atribut-atribut merek tersendiri, ya. Seperti misalnya kita akan melihat bagaimana misalnya misalnya produk, ya. Produk juga itu dia punya atribut. Jadi misalnya tatkala kita mau menjual produk, apakah produk kita ini misalnya laku dijual atau tidak, atau mungkin penentuan price-nya kita galau gitu, kalau dijual produk ini apa nggak terlalu mahal atau nggak terlalu rendah gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kepada prinsipal atau kepada pemilik produk tersebut apabila atribut-atribut produknya itu di-deliver kepada konsumen tentunya. Nah, oleh karena itu atribut itu harus di-deliver, ya, harus di-deliver kepada konsumen, ya. Nah, demikian juga merek. Merek itu juga ada atributnya, ya. Ada atributnya. Jadi yang pertama adalah excel at delivering desired benefit, ya. Jadi unggul, ya, di dalam tatkala manfaat dari merek itu sampai ke tangan konsumen, ya. Tatkala ke tangan konsumen. Jadi unggul di dalam penyampaian ke konsumen itu artinya bisa dari segi kecepatan, ya, bisa dari apalagi kualitas, ya. Kualitas merek itu kan dilihat ditandai dengan ini, dengan apa? Dengan terkenalnya merek tersebut. Jadi unggul dalam pengiriman manfaat kepada yang diinginkan, ya, merek itu. Misalnya kita bangga memakai sepatu dengan merek tertentu. Nah, itu berarti atributnya melekat, ya, pada produk sepatu tersebut. Dan itu menjadi aset tentunya. Yang kedua, atribut dari sebuah merek itu adalah stay relevant. Tetap relevan. Jadi tetap relevan itu misalnya begini. Kalau kita misalnya menggunakan sebuah merek, ya, kemudian kita berada dalam suatu pertemuan, dalam suatu seminar. Nah, merek yang kita pakai itu karena sudah punya nama di internasional, jadi relevan pada saat dipakai pada waktu seminar, ya, cocok gitu. Kemudian pada waktu bekerja ataupun pada waktu acara-acara di luar kedinasan. Itu stay relevan merek itu, ya.
Nah, yang ketiga, atribut dari sebuah merek ini bagaimana harga itu disesuaikan dengan persepsi nilai dari konsumen. Jadi price to meet perception of value. Jadi misalnya harganya itu ya walaupun di atas rata-rata harganya, tapi tentu ini sesuai dengan kualitas yang diberikan, dengan kualitas barang tersebut. Jadi konsumen juga tidak akan komplain karena dia tahu harga sekian ini manfaat atau values yang akan diterima itu adalah sekian, ya. Nah, kemudian atribut yang lainnya dari sebuah merek yang hebat itu adalah position properly, ya, artinya diposisikan merek tersebut pada posisi yang benar gitu. Jadi artinya tentu orang menggunakan misalnya sepatu merek tertentu. Nah, ini karena kita sudah punya keyakinan ini cocok misalnya untuk sepatu ini untuk kegiatan olahraga misalnya. Tentu kegiatan olahraga tidak akan menggunakan merek sepatu untuk keperluan pesta dan sebagainya. Jadi karena apa? Karena kita yakin bahwa merek ini terkenal gitu ya, positioned properly. Nah, kemudian communicate consistent brand message, ya. Jadi merek yang kuat, merek yang hebat itu konsisten, ya, istiqomah, ya, dengan pesan-pesan dari merek itu sendiri, ya. Communicate consistent brand message, ya. Jadi artinya konsisten dengan pesan yang disampaikan atau yang dimiliki oleh merek tersebut, ya. Nah, jadi artinya merek itu sebuah merek itu punya kepribadian, merek itu, ya, punya kepribadian sehingga dengan kebesaran merek tersebut merek itu konsisten dengan pesannya. Jadi misalnya nggak ya sebut pesan misalnya pesannya kuat. Kalau kita mendengar misalnya mobil Eropa, nah, misinya apa? Misinya adalah mobil kuat gitu ya. Kemudian kita berbicara mobil Jepang. Misinya apa? Mobil-mobil buatan Jepang. Oh, modelnya trendy misalnya. Nah, itu adalah misi, ya. Pesan-pesan dari merek yang yang embodied, yang menyatu di dalam barang tersebut. Maaf, saya lagi perlu dikit ya. Kemudian berbicara atribut merek yang hebat, yang kuat ini adalah well-designed brand hierarchy. Ya, kita lihat bagaimana misalnya sebuah merek itu dirancang sehingga sepertinya ada kelas gitu ya, ada kelas-kelas tertentu. Ada kelas, kalau kita perhatikan misalnya apa yang disebut dengan well design hierarki ini, ya. Misalnya merek itu punya jenjang tersendiri atau punya kelas tersendiri, ya. Punya kelas tersendiri. Nah, ini yang akan membuat kebanggaan, ya, akan menjadi kebanggaan dari si pemakai merek itu. Kalau si owner ya jelas, owner kan pemilik prinsipal, dia punya bangga karena dengan keterkenalan merek itu, dengan merancang merek yang ada itu, berarti ini
sudah dirancang dengan baik ya, sehingga merek ini punya kelas ya, punya hierarki tertentu. Jadi orang yang pakai merek tersebut juga ya punya rasa bangga lah ya. Kemudian use multiple marketing activities ya, menggunakan berbagai aktivitas pemasaran ya. Jadi kalau merek-merek yang sudah hebat ya, tentu dia bukan hanya dilakukan oleh pihak prinsipal dengan memanfaatkan berbagai saluran dari mulai aktivitas memasarkan secara online, tetapi juga merek-merek tertentu itu disosialisasikan, diseminasikan juga oleh pemakai merek itu. Jadi artinya ini dia memanfaatkan multiple marketing activities. Contoh misalnya pengguna atau pehobi motor Harley Davidson. Nah, para pengguna atau pehobi dari Harley Davidson ini, dia juga bertindak sebagai marketer, ya, sebagai pemasar. Karena tanpa disuruh, tanpa diinstruksikan, tanpa diperintahkan oleh owners Harley Davidson, dia dengan sendirinya dia merasa bangga dengan merek Harley Davidson itu, sehingga dia ikut mempromosikan karena kehebatan mereknya ya, kebanggaannya, sehingga tanpa dibayar kalau ada pertemuan tingkat dunia di Amerika Serikat, itu para penggemar Harley Davidson seluruh Indonesia itu ada acara tahunan berkumpul. Nah, ini karena kebanggaan dengan merek yang sudah melegendaris ya. Kemudian atribut dari sebuah merek ya yang hebat, yang kuat, bagaimana agar merek ini berfungsi memahami hubungan antara konsumen ya. Jadi understand consumer brand relationship ya. Jadi memahami hubungan konsumen dengan merek atau pelanggan dengan mereknya. Jadi apa yang dirasakan oleh konsumen atau pelanggan atau user itu dengan sendirinya si prinsipal, si pemegang merek itu juga akan merasakannya. Ya kalau mereknya misalnya tercoreng, maka akan terasa oleh si user juga. Tapi kalau mereknya mereknya terkenal, maka itu sebuah kebanggaan bagi prinsipal. Ya. Kemudian atribut merek juga supported by organization. Ya, tadi saya ngambil contoh Harley Davidson. Harley Davidson di mana-mana dia ada komunitasnya. Ada komunitasnya ya. Komunitas owner Harley Davidson Club misalnya. Nah, ini komunitas-komunitas ini yang merasakan bagaimana hebatnya merek Harley Davidson ya. Tentu dengan yang ini di dalam produk motornya ini menjadi kebanggaan ya bagi pehobi. Kemudian monitor source of brand equity. Memonitor sumber-sumber
yang menjadi merek itu menjadi ekuitas, ya. Nah, maksudnya apa yang disebut dengan monitor source of brand equity? Jadi artinya bagaimana tadi saya ambil merek Harley Davidson menjadi merek yang legendaris, ya. Karena apa? Tadi sudah sudah terpelihara gitu ininya kualitasnya, sampai yang kebanyakan produk atau jasa itu dipromosikan kebanyakan oleh ownernya, oleh perusahaannya, ini usernya, pemakainya ikut mempromosikan, ya, saking merek itu sudah ada di hati dari para penggemarnya, ya. Itu atribut dari sebuah merek yang hebat atau yang kuat, yang strong, ya. Nah, kemudian sekarang peran dari sebuah merek, the role of brand. Pertama adalah sebagai identitas dari pembuatnya, ya. Jadi misalnya tadi Harley Davidson, siapa yang pembuatnya? Ya pasti pemiliknya adalah Harley Davidson, ya, itu nama orang, ya. Kayak Honda, kayak Suzuki di Jepang itu identitas dari ownersnya, ya. Yang kedua, peran dari adanya sebuah merek itu untuk memudahkan, menyederhanakan pada saat material handling. Jadi bayangkan misalnya obat-obatan atau barang-barang tertentu mau dikirim. Nah, tentu ini kan dikelompokkan berdasarkan merek. Misalnya obat A, obat B, obat C dan segala, kemudian dicatat oleh bagian pembukuan, baru dikirim. Jadi ini sangat membantu di dalam proses material handlingnya, ya. Jadi untuk ini tentu lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya bagaimana peran dari sebuah merek ini. Kita lihat misalnya untuk bagian pembukuan juga sama, organized accounting ini juga sama, ya. Punya dari halo. identifikasi mereknya. Punya peran merek itu organized accounting. Jadi kalau misalnya sekarang mau ada stok opnam. Stok opnam misalnya berapa sih sisa tadi obat A, berapa sih sisa obat B, berapa laku yang terjual. Itu kan untuk mengorganize accounting, ya. Jadi kalau tanpa merek bayangkan susah, ya. Misalnya obat itu bermacam-macam. Kalau tanpa merek kan waduh gimana ininya menginventarisirnya. Jadi peran merek itu adalah untuk memudahkan pembukuan, untuk memudahkan stok opnam, organized accounting. Yang keempat, the role of brand ini adalah offer legal protection. Ya, jadi produk kita terlindungi, ya, terlindungi. Jadi misalnya kalau suatu saat produk kita ada yang membajak, ada yang meniru. Nah, kita bisa melakukan somasi, ya. Sampai jauh-jauhnya kita bisa menuntut orang yang meniru, yang membajak itu. Karena apa? Karena kita punya merek sebagai tadi legal protection. Jadi kan pada waktu melakukan somasi, kita mengadukan ke Departemen Kumham misalnya bahwa merek saya ternyata di pasaran sekarang beredar ada merek yang sama, tapi itu bukan buatan kami. Nah, berarti kita bisa melakukan somasi, ya, kepada pihak-pihak yang tadi melakukan pemalsuan ataupun
yang membajak misalnya. Jadi ada legal protectionnya dengan adanya merek kita itu ya, memudahkan gitulah ya. Kemudian peran dari sebuah merek ini adalah sebagai scientific quality. Jadi menandakan bahwa di dalam merek kita itu mengandung kualitas, ya. Jadi tadi misalnya merek Coca-Cola, di dalam nama Coca-Cola itu sudah embedded tentang kualitas. Jadi tanda sebuah kualitas, ya. Karena buktinya gitu aja. Kalau misalnya merek kita tidak terkenal, mungkin orang nggak mau yang bergabung untuk bisnis franchising, ya. Karena bisnis franchising itu prinsipnya adalah bisnis yang bekerja sama di dalam masalah merek antara lain. Kemudian peran dari sebuah merek itu adalah create barriers to entry. Jadi membuat barrier atau halangan untuk masuknya, ya. Jadi buat penghalang lah. Buat penghalang untuk apa? Untuk tadi kompetitor. Jadi kalau misalnya ini Bandung Raya misalnya, ada produk baru. Nah, si produk baru itu nanti dia juga akan berpikir 2 kali misalnya kalau masuk ke Bandung Raya, karena di Bandung Raya ini sudah beredar produk merek X misalnya. Nah, jadi kalau ada pendatang baru masuk ke Bandung, dia berpikir, waduh ini kuat nggak nih? Saya harus bersaing dengan produk X itu yang sudah lama dikenal di Bandung misalnya. Jadi sebagai barrier dengan adanya merek itu, ya. Kemudian peran dari sebuah merek juga adalah sebagai berfungsi, ya, berfungsi sebagai penjamin dari keunggulan kompetitif, ya. Jadi bayangkan misalnya merek yang sudah terkenal. Nah, kalau merek yang sudah terkenal jelas itu berfungsi sebagai keunggulan dari merek itu sendiri. Dan yang terakhir dari peran merek ini adalah secure price premium. Jadi artinya merek kita berada di posisi harga yang premium, ya. Apalagi kalau misalnya merek-mereknya tersebut sudah punya nama, ya. Kalau sudah punya nama tentu ya ada jaminan, ya, harga premium. Nggak mungkin kan merek yang sudah terkenal diposisikan harga yang rendah gitu. Itu peran dari merek, ya. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan branding, pemerekan, ya? Nah, apa sih yang disebut dengan branding ini? Di sini adalah bagaimana sebuah branding ini mengendorse produk atau jasa dari merek itu sendiri, ya. Jadi meningkatkan atau mengendorse produk dan jasa itu dengan kekuatan atau dengan power dari merek itu sendiri. Itu namanya pemerekan atau branding, ya, branding. Jadi kalau misalnya kita atau misalnya gini lah, dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan misalnya dibentuk tim branding. Nah, artinya itu untuk memperkuat, mengendorse organisasi atau perusahaan kita dengan nama kebesaran dari organisasi atau perusahaan kita, misalnya PTX. Nah, itu tanda membrandingnya itu agar PTX itu disosialisasi terkenal gitu, ya, dengan power dari PTX tersendiri, ya.
Nah, kemudian kita masuk sekarang ada yang disebut dengan brand equity atau ekuitas merek. Atau kenapa sih merek itu dikatakan sebagai brand equity ya? Nah, tentu brand equity atau ekuitas merek itu tadi mengapa misalnya bisnis franchising ini misalnya ini apa dia orang berlomba-lomba ikut bergabung dengan bisnis franchising kita ya. Karena apa? Tadi karena ini karena apa? Mereknya itu sudah terkenal gitu. Ya, karena mereknya sudah terkenal berarti merek itu menjadi sebuah ekuitas, menjadi sebuah aset ya. Menjadi sebuah aset. Nah, oleh karena itu tentu dari sebuah merek ini karena tadi sudah terkenal, maka dia menjadi ini apa? Menjadi sebuah kekayaan ya. Nah, jadi efek diferensiasi yang dimiliki pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada pemasaran dari merek itu sendiri. Maaf ya. Merek terkenal adalah aset. Nah, aset adalah kekayaan. Aset adalah ekuitas atau ya equity atau kekayaan juga. Nah, sedangkan disebut dengan brand equity adalah efek dari diferensiasi pengetahuan merek yang dipunyai oleh konsumen terhadap respon dari pemasaran merek itu sendiri. Itu sebagai brand equity. Makanya terlihat kalau di dalam bisnis franchising semakin merek terkenal, ya institutional fee, royalty fee-nya juga mahal ya. Tapi kalau mereknya tidak terkenal ya biasa-biasa aja, murah ya biaya kepesertaan di dalam bisnis franchising. Nah, ada asosiasi dari sebuah merek, brand association. Jadi asosiasi merek ini adalah atribut yang melekat ya, atribut yang melekat pada sebuah merek, kumpulan atribut dari sebuah merek itu disebut sebagai brand association. Ya, brand association itu antara lain pertama tadi strong, kuat ya, kuat terkenal, kemudian unik ya, unik punya perbedaan yang mendasar dengan merek-merek yang lain. Makanya biasanya para pemilik perusahaan atau para pemilik merek membuat mereknya itu juga tidak sembarangan. Dia disayembarakan dari mulai nama, merek, logo ya, semua disayembarakan. Karena nanti merek ini akan menjadi hal yang unik yang menjadi kebanggaan dari para pemakai merek itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu inilah yang disebut dengan brand association ya. Jadi dengan brand association ini dia punya kumpulan atribut-atribut. Jadi strong, unique, preferable. Nah, ini memungkinkan meningkat nilai dari merek itu sendiri, dari brand brand association ya. Kemudian ini marketing advantage of strong brand ya. Jadi keunggulan pemasaran dari merek yang hebat ya, merek yang kuat ya. Misalnya kalau kita perhatikan pertama adalah improve perception of product performance ya. Nah,
Jadi di dalam sebuah merek, bagaimana peningkatan persepsi dari kinerja produk. Ya, keunggulannya itu. Keunggulannya adalah improve perception of product performance. Ya, peningkatan persepsi dari kinerja produk itu sendiri. Jadi kalau misalnya merek terkenal, merek menjadi trendsetter bagi produk sejenis, maka ini akan menjadi sebuah peningkatan persepsi dari kinerja atau ya performan dari produk itu sendiri ya. Kan dengan memakai orang merek tertentu ada kadang-kadang orang menerjemahkan lebih jauh gitu. Menerjemahkan artinya mempersepsikan lebih jauh. Oh, kalau orang menggunakan ini kadang-kadang dikaitkan dengan status sosial. Nah, kenapa? Tadi karena performan dari produk itu sendiri ya. Dari kinerja produk itu sendiri. Kemudian keunggulan marketing dari strong brand ini adalah greater loyalty ya, greater loyalty. Jadi bagaimana loyalitas ya, loyalitas yang lebih hebat, yang lebih besar dari sebuah merek sehingga melahirkan greater loyalty ya, loyalitas yang lebih besar, yang lebih hebat. Kemudian less vulnerable to competition. Nah, itu keunggulan marketing dari store merek itu juga ya. Jadi artinya less vulnerable. Jadi berkurang ya, berkurang atau mengurangi atau terkuranginya rentan ya, rentan terhadap persaingan. Jadi kalau merek kita sudah leading, merek kita sudah menjadi market leader, maka kita terbebaslah dari ini ya, dari terjadinya persaingan karena kompetitor kita nggak berani gitu, nggak berani masuk tadi. Kan tadi di awal ada yang disebut dengan sebagai create barrier. Sebagai create barrier. Jadi kalau ada produk baru mau masuk ke daerah yang sudah ada produk kita, dia mikir 2 kali. Berani nggak nih mengambil pasar yang sudah dikuasai oleh produk yang sama di daerah tertentu. Nah, ini juga keunggulan dari pemasaran dari merek yang hebat itu adalah mengurangi tingkat persaingan. Jadi kurang rentan lah ya, mengurangi kerentanan terhadap persaingan. Kemudian less vulnerable to crisis. Nah, dengan merek baru pasti dia aman ya, aman dari rentan terhadap krisis. Jadi kalau misalnya merek-merek yang belum terkenal, kalau ada lingkungan berubah menjadi hyper competition, nah merek-merek yang belum terkenal pasti dia akan berguguran. Tapi kalau merek kita sudah kuat, sudah unggul, maka keunggulannya itu adalah antara lain less vulnerable to crisis ya. Jadi kurang rentan terhadap krisis ya yang ada. Jadi kalau merek yang kuat kan bertahan. Beda dengan merek yang belum terkenal, yang belum punya nama ya. Kemudian keunggulan lain dari strong brand ini ada larger margin ya. Jadi marginnya, keuntungannya lebih besar ya. Kemudian inelastic consumer respond to price increases. Konsumen yang tidak elastis ya, inelastis konsumen yang tidak elastis, responnya terhadap harga akan
meningkat, ya, increases. Jadi konsumen yang tidak elastis, responnya terhadap harga itu akan bertambah atau increase, meningkat. Nah, kemudian marketing advantage lain dari strong brand ini ada elastic consumer respond to price decrease, ya, decrease. Jadi respon respon dari konsumen yang yang elastik terhadap penurunan. Jadi artinya tadi kalau inelastik itu konsumen yang tidak elastis itu misalnya walaupun barang atau bahan baku susah, tapi karena dia sudah direncanakan, tetap saja dia akan membeli, ya, akan membeli. Kebalikan daripada elastik. Kalau elastik ya, itu disesuaikan. Kemudian yang lainnya adalah greater trade corporation. Ya, jadi greater, jadi karena kita punya keunggulan dalam sebuah merek yang mereknya sudah kuat, sudah hebat, maka perdagangannya juga akan lebih besar, ya. Trade corporation-nya akan lebih besar, greater trade corporation. Kemudian advantage atau keunggulan dari marketing dari strong brand ini adalah increase in effectiveness of IMC, ya. Jadi menambahnya efektivitas di dalam internal intensive marketing cooperation, ya. Jadi kerjasama di dalam pemasarannya. Kemudian keunggulan lain dari sebuah strong brand ini ada license opportunities. Peluang-peluang untuk membuka perluasan pasar juga terbuka. Jadi license opportunity, jadi membuka peluang-peluang untuk menambah luas pasar dengan cara apa? Dengan cara tadi membuka lisensi, ya, izin lisensi. Jadi misalnya saja untuk memperluas pasar kendaraan roda 2 India, maka India mengeluarkan lisensi, ya, atau pabrik Piaggio Itali mengeluarkan lisensi Bajaj kepada India. Itu artinya Piaggio, pabrik Vespa di Itali, mendiversifikasi pasarnya itu dengan menjual lisensi, ya, dalam bentuk sepeda motor seperti Vespa tapi bukan Vespa, yaitu kita kenal Bajaj, ya, di India sekarang masih ada. Kemudian keunggulan lain dari strong brand dari pasar yang dari merek yang hebat adalah ini untuk membuka terbukanya peluang merek, ya, merek yang ada itu peluang untuk untuk membuka pangsa pasar lebih tinggi, membuka daerah-daerah baru, bisa mengembangkan pasar di daerah-daerah lain, brand extension, ya, peluang-peluang itu terbuka karena kita punya strong brand, ya, punya strong brand. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan marketing dari sebuah strong brand, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang apa sih yang disebut dengan janji merek, ya, janji merek. Nah, ini janji merek ini atau brand promise, ya, brand promise.
the marketer vision of what the brand must be and do for consumer. Ya. Jadi ini boleh disebutkan brand promise ini harus hati-hati dipegang ya, harus dipegang oleh oleh prinsipal, oleh si produsen. Karena kalau misalnya brand promise ini nggak dipegang, brand promise ini misalnya janji merek itu tadi misalnya sini dikatakan sebagai bagaimana visi dari pemasar ini ya tentang merek yang harus ya disampaikan kepada konsumen ya, the marketer vision of what the brand must be and do for consumer. Nah ini harus dipegang yang namanya brand promise ini. Jadi kalau misalnya dia berbicara masalah atribut-atribut yang disampaikan, maka itu harus delivery ya, karena kalau nggak delivery itu berarti itu istilahnya namanya sebuah kebohongan publik gitu ya. Jadi jangan sampai brand promise itu mendatangkan warm negatif ya, karena kalau warm negatif itu kan 100% baik positif maupun negatif, warm itu adalah 100% di luar kendali kita ya, di luar kendali kita. Jadi misalnya gini, produk kita tahan cuaca misalnya, tapi ternyata produk kita baru saja disimpan 1 jam misalnya di luar lemari es, misalnya produk kita itu sudah basi misalnya. Nah itu artinya akan melahirkan warm negatif ya, karena berbeda antara yang dijanjikan dengan yang kenyataan. Nah oleh karena itu, karena warm negatif ataupun warm positif 100% di luar kendali kita, maka kita harus betul-betul ingat tentang apa yang disampaikan atau janji-janji kita, apa itu merek ataupun pelayanan, itu harus betul-betul di-deliver ya. Jadi di sini visi dari pemasaran, visi dari para marketer atau pemasar itu dia harus betul-betul menyampaikan kepada konsumen. Itu disebut dengan brand promise. Nah, sebelum sampai di sini, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin menambahkan, silakan. Mau bertanya, mau kontribusi, sharing experience, boleh, silakan ya. Ada? Jelas, Bapak. Jelas. Baik. Begitu saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini brand equity model. Model-model dari ekuitas merek ya. Ada yang disebut dengan brand asset valuator. Ada yang disebut dengan Eker model. Ada yang disebut dengan brand Z. Ada yang disebut dengan brand resonance. Ya, resonansi. Kalau Eker model tentu itu penemunya ya, penemunya Eker. Nah, kalau brand asset valuator, jadi yang mengevaluasi dari aset-aset merek itu
Salah satu contohnya misalnya di dalam brand asset evaluator itu apa yang disebut dengan brand value, ya, atau nilai daripada merek. Nah, nilai atau brand value atau nilai daripada merek itu ada yang disebut dengan brand vitality dan ada disebut dengan brand status. Nah, jadi kalau brand vitality itu menyangkut kepada misalnya tingkat diferensiasi, ya, dari sebuah merek. Kemudian relevan. Nah, sekarang kalau kita kupas lebih jauh daripada brand value atau tadi brand value itu bagian dari brand asset valuator, ya. Jadi brand value itu ada brand vitality dan ada brand status. Nah, untuk brand vitality sendiri, vitalitas daripada merek itu sendiri itu terdiri dari diferensiasi dan relevan. Apa yang disebut dengan diferensiasi? Diferensiasi itu adalah tampil beda, ya, tampil unggul. Jadi kalau tampil beda atau tampil unggul dari sebuah merek tentu akan nanti ada di dalam atribut-atribut mereknya itu sendiri gitu, ya. Kalau relevan ya relevan lah tadi. Misalnya kalau orang akan bangga memakai sepatu olahraga di acara olahraga, nah itu berarti relevan pemakaian sepatu olahraga di acara atau meeting olahraga, ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah apa yang disebut dengan Eker model. Jadi Eker model ini semua model, salah satu model dari ekuitas merek atau dari brand equity-nya. Jadi menurut Eker ini penemunya betapa pentingnya kata David Eker ini, ya, identitas dan bukti diri dari sebuah merek. Nah, coba David Eker mengatakan bahwa mengapa merek itu menjadi equity, mengapa merek itu menjadi ekuitas, mengapa merek itu menjadi assets, ya, karena tadi menurut Eker dalam sebuah merek itu penting identitas dan bukti diri dari sebuah merek, ya, yang jadi artinya tadi atribut-atribut dari produk atau atribut dari merek, atribut produk itu akan salah satunya adalah merek, ya. Karena atribut produk itu ada kualitas, ada warna, ada tingkat kehandalan, ada apalagi model, itu atribut produk. Nah, salah satu atribut produk juga merek gitu. Kalau merek terkenal kan mengangkat dari produk itu sendiri. Kemudian kalau brand Z itu begini, brand Z itu ini salah satu model dari ekuitas merek. Jadi ada penemu atau seorang peneliti namanya Millward, ya. Millward itu dia mengatakan seharusnya merek-merek lokal itu menjadi menjadi kebanggaan gitu. Jadi kebanggaan, jadi jangan sampai kalah oleh merek-merek ekspor misalnya. Makanya dia brand Z itu dia membuat semacam penelitian yang menampung dari 50 perusahaan yang punya merek terkenal di Indonesia. Dia membuat penelitian yang mengusung dari 5 perusahaan itu, yaitu bagaimana dia top 50 most valuable Indonesian brand, ya. Jadi artinya dia mengumpulkan merek-merek lokal di Indonesia itu sebanyak 50 perusahaan. Nah, ternyata merek-merek lokal itu juga tidak kalah, ya, dari merek-merek internasional yang sudah ada gitu. Jadi harus bangga misalnya bahwa merek-merek lokal itu juga
cepat atau lambat itu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri itu. Itu dari penelitian dari Brand Z ya. Kalau brand resonance ya tentunya resonansi daripada brand itu apa, dampak kiri, kanan, depan, belakangnya ya, terutama di dalam aspek-aspek resonansi dari merek atau brand resonance terhadap penjualan ya. Nah, ini faktor-faktor yang mendrive ya, yang mendorong dari sebuah ekuitas merek atau merek yang menjadi aset tadi ya. Drivers of brand equity. Pertama, yang mendorong, yang mendrive-nya itu adalah elemen dari merek itu sendiri ya. Jadi kalau kita tahu misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan multinasional corporation, ya brand elemen itu terdiri dari pertama misalnya tentu ada bentuknya ya, bentuknya apa, bentuk produk, ada bentuk logo, dan itu punya filosofi tertentu. Mengapa misalnya lambang Pertamina sekarang kan berubah? Coba ingat nggak lambang Pertamina dulu apa? Ada yang ingat? Ibu Regina, Pak Baharun, Pak Lajuardi, ingat nggak lambang Pertamina dulu apa? Kuda laut ya Pak. Kuda laut, benar. Kemudian sekarang diubah menjadi seperti huruf P yang terdiri daun-daun gitu kan ya, gitu. Nah itu punya makna sendiri, punya arti sendiri ya. Artinya filosofi dari perubahan dari kuda laut menjadi sekarang bentuknya P, P-nya itu dari daun-daun, itu punya arti sendiri. Itu artinya elemen dari merek gitu. Yang dulunya kuda laut sekarang terdiri dari daun, tapi itu punya filosofi tinggi ya. Sehingga sebuah merek itu punya arti gitu. Punya merek itu punya arti yang digambarkan dari merek itu sendiri. Atau ada juga misalnya membuat merek dari pemiliknya, bisa juga. Misalnya di Bandung terkenal ada apa tuh namanya itu, brownies ya, di Bandung ada kan ya, pernah boom itu. Namanya apa coba? Brownies Amanda. Hah? Ada, dulu pernah jadi booming lah, pokoknya 5 tahun yang lalu booming tuh. Kalau sekarang ya biasa-biasa aja lah. Apa coba? Itu namanya ngambil dari sebuah nama, perpaduan. Amanda, pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar Amanda Brownies? Iya Amanda Pak. Nah, itu kan singkatan Amanda tuh. Anak, mantu, damai. Nah, bisa aja bikin merek itu dari nama, dari nama pergaulan keluarga, ya. Bisa. Tapi bagi si pemilik merek itu punya arti sendiri. Seperti Amanda itu punya arti sendiri bagi pemiliknya ya. Anak, mantu, damai. Itu punya arti sendiri. Nah, jadi ini menjadi sebuah kekuatan ya, menjadi brand elemen dari sebuah merek itu sendiri. Karena tidak semua produk punya merek. Ya. Tetapi sebuah merek pasti ada produknya gitu kan ya. Tapi ada merek tidak punya produk. Coba sebutkan siapa yang tahu. Kalau produk pasti ada mereknya gitu. Tapi ada merek yang tidak punya produk tapi dia terkenal di dunia. Coba siapa yang tahu? Masa nggak tahu? Setiap produk pasti punya merek. Ya, misalnya Stabilo, Snowman,
Terus apalagi gunting, solingan, pengganti tisu, Me Too Wet Yes, itu merek tuh. Jadi setiap produk pasti ada merek. Tapi ada merek yang tidak punya produk. Coba apa? Ada ada merek tapi tidak punya produk. Coba siapa? Oh, kalau tahu nanti punya ini apa? Punya kandungan nilai UAS nanti 10% udah di tangan. Jadi Anda tinggal cari lagi supaya nilainya excellent, cari lagi 90 nilainya ya. Jadi nanti kan di ini ya nilai UTS berapa persen, kemudian pada waktu UAS, nah pada waktu UAS nggak usah nyari 100%, kalau sekarang bisa menjawab. Coba saya naikin lagi, jadi 20% lah bonusnya. Jadi Anda nanti tinggal kalau untuk nilai excellent tinggal cari 80% aja. Coba. Coba jawab, Pak. Nah ya silakan. Kalau selam bersih gimana, Pak? Apa? Selam bersih. Aduh kurang jelas nih suara sayanya atau mungkin karena saya lagi flu nih. Apa Pak Lajardi? Selam bersih, Pak. Selam burger. Oh hamburger. Jadi jenis hamburger ya. Itu mereknya apa? Mereknya selam bersih. Cuman Lagi. dia nggak Nah, punya kilang minyak. tapi bergerak di bidang minyak. bilang minyak. Terus produk yang dijualnya apa? Hamburger Jasa. itu. Ya, jasa apa? Jasa pengeborannya dong, Pak. Ah, Itu termasuk nggak, Pak? iya kalau jasa pengeboran itu berarti produknya itu jasanya pengeboran. Itu. Ini mah gini Pak, setiap produk pasti ada merek gitulah. Tapi tidak setiap merek ada produknya. Coba contoh sebutkan punya merek terkenal di dunia tapi dia tidak punya produk gitu. Oh, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Silakan. Saya coba jawab, Pak. Ya silakan Pak Pak Leo. Nah ini Pak Leo ini baru datang tadi nggak? Belum masuk ya Pak Leo ya? Belum perkenalan ya? Oh iya. Coba perkenalkan dulu. Dari mana S1? iya, Pak. Oh, saya dari Telkom University, Pak, S1-nya, Pak. Nah, sekarang Kerja di. Heeh. Ya, jawabannya ini, Pak, mungkin kalau yang kayak e-commerce gitu, Pak, Shopee, Traveloka itu kan mengkompulir yang lain, Pak ya. Tapi ada mereknya tapi nggak ada produknya. ya tadi ada ada kan? Ada itu dia bergerak di bidang jasa ada. Saya sebutkan Berarti aja lah ya daripada bikin bingung jadi pikiran ya. Ada merek terkenal di dunia tapi dia tidak punya produk. Yaitu Hello Kitty. Pernah dengar Hello Kitty? Hello Kitty pernah dengar nggak Hello Kitty atau pernah lihat Hello Kitty? Pernah nggak? Pernah, Pak. Sering Pak. Pernah, Pak. Ya, Hello Kitty itu nggak punya produk. Jadi kalau sekarang Hello Kitty ada di sebuah tas, kalau Hello Kitty ada di sebuah dompet, Hello Kitty ada di merek baju terkenal, itu dia membeli ya lisensi untuk menggunakan Hello Kitty. Hello Kitty-nya sendiri kan sejarahnya dulu dari ini ya, orang yang coba-coba membuat kertas kado gitu ya, gambaran boneka, ternyata menarik gitu. Sehingga si Hello Kitty itu sekarang apapun nggak punya produk gitu. Tapi mereknya terkenal di dunia. Malahan Hello Kitty itu terakhir dari book account-nya Hello Kitty itu di 2 tahun yang lalu setelah masa pandemik ya, berarti pandemi kita itu terakhir kan di tahun 2021 ya, 2021. Itu omset dari penjualan atau lisensi mereknya itu di bawah Harley Davidson. Jadi kalau Harley Davidson itu merek, tapi ada produknya motor. Nah itu kan ya.
Produk main produknya itu motor Harley Davidson. Tapi Harley Davidson pun juga menjual merek Harley Davidson itu di luar untuk pabrik motor. Jadi misalnya di luar motornya dia juga menjual kepada pabrik sepatu, ikat pinggang. Boleh Anda menggunakan merek Harley Davidson, jaket. Boleh menggunakan, tapi Anda bayar dong, yaitu dengan license itu. Nah, jadi kalau Harley Davidson itu pemasukannya dari produknya motor Harley Davidson dan dari menjual merek Harley Davidson untuk produk di luar motor gitu. Nah, kalau Hello Kitty dia nggak punya produk, dia hanya ngejual ini aja, menjual lisensi Hello Kitty. Misalnya saya punya pabrik sepatu, saya mau pakai Hello Kitty boleh. Tapi saya harus membeli lisensi kepada Hello Kitty. Nah, penghasilannya dari situ aja. Nah, penghasilan dari menjual merek Hello Kitty ini itu posisi keuangannya itu di bawah Harley Davidson, satu tingkat. Yang lain-lain di bawah, yang lain-lain model Coca-Cola segala macam di bawah Hello Kitty. Hello Kitty tinggi, ya. Nah, itu jadi artinya tidak semua merek punya produk. Contohnya di dunia ini Hello Kitty itu, ya. Begitu ya. Kemudian yang kedua yang mendorong dari brand equity ini adalah marketing activities, ya. Kegiatan marketing. Ya. Mengapa misalnya Harley Davidson biaya pemasarannya, kalau orang lain biaya pemasaran itu antara 20 sampai dengan 30% dikeluarkan oleh perusahaan biaya promosinya, tapi Harley Davidson itu di bawah 10% biaya promosinya. Kenapa? Karena Harley Davidson motor itu ya dipromosikan oleh pemakainya. Jadi ikut kalau oleh pemakainya kan berarti gratis, tidak perlu ada budget untuk promosi ya. Tidak perlu ada budget. Nah, itu artinya aktivitas marketing. Jadi pemakai Harley Davidson itu semua bertindak sebagai marketer di seluruh dunia. Jadi kalau ada di Indonesia ya dia marketer Harley Davidson yang ada di Indonesia. Kalau dia ada di Jepang ya marketer dari Jepang, ya. Nah, jadi dipromosikannya oleh pemakai. Kenapa pemakai kok sukarela mau gitu loh? Ya karena tadi dia karena sudah satu hati gitulah dengan merek Harley Davidson. Karena kualitasnya, kemudian ya pokoknya lah susah diinikan ya. Karena tadi mereka sudah satu hati ya dengan penggunanya. Kemudian yang ketiga yang mendorong dari brand dari ekuitas merek ini, yang mendorong dari brand equity ini adalah meaning transfer ya. Tentu meaning transparent ini terkait erat dengan memobilisasi ya, dengan memobilisasi bagaimana merek-merek itu ya bisa ini bisa sampai gitulah. Jadi artinya kalau kita perhatikan ya, misalnya merek ini bisa masif gitulah, ya, bisa masif gitu, ya tentu masifnya ke konsumen, ke pelanggan, yaitu dia membawa atribut-atribut yang di deliver ya. Jadi meaning transfer ini bagaimana agar misalnya merek itu menjadi equity, yang mendorongnya itu adalah sosialisasi ataupun diseminasinya secara masif itu dilakukan ya. Nah, ini salah satu contoh dari elemen merek. Yang pertama adalah mereknya sendiri ya, nama mereknya sendiri, brand name.
elemennya. Yang kedua slogan. Nah, slogan itu juga menjadi brand elemen ya. Slogan itu misalnya contoh misalnya pizza. Misalnya kami dalam waktu kurang dari 30 menit pesanan ada sampai di rumah. Misalnya itu slogan. Ya slogan. Atau misalnya di Indonesia itu Pegadian tuh apa ya? Pegadian tuh slogannya coba. Ada yang hafal? Pegadian. Apa Bu Regina? Apa Pegadian Pak Leo? Ada slogannya. Atau di inilah untuk keluar ada Pak merek lain coba. Dia ada di luar, merek luar apa coba slogannya? Sebutkan salah satu slogan. Silakan yang tahu. Yang Apa? tadi Pak, mengatasi masalah tanpa masalah kan. Itu Pegadaian. Pegadian betul ya. Jadi artinya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah gitu kan ya. Pegadian itu slogan. Ya, kalau merek-merek lain misalnya banyaklah di merek-merek terkenal. Misalnya dulu ada merek handphone yang pertama keluar tuh misalnya The Connecting People, apa tuh? HP apa tuh? Sekarang udah nggak ada begitu ya. HP itu dulu pertama kali ada tuh The Connecting People ya. Itu slogan itu. Ya bukan Pak. Ya benar Nokia. Sekarang kan Nokia masih ada nggak Nokia sekarang? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada kan? Nah, udah nggak ada. Dulu waduh terkenal sekali itu pada waktu akhir The Connecting People, artinya cocok sekali dengan slogan itu ya, karena itu menjadi alat komunikasi. Kemudian elemen lain adalah karakter. Ya, karakter juga itu menjadi menjadi elemen dari sebuah merek ya. Jadi misalnya gini, yang disebut dengan karakter itu. Ada merek-merek tertentu, misalnya kalau digunakan misalnya yang bukan pada tempatnya nggak cocok gitu, nggak cocok ya. Misalnya gini lah, jaket kulit, sepatu kulit, apa tuh, apa namanya? Jaket kulit, nah, itu karakternya kan untuk apa coba? Untuk pemakai motor misalnya kan? Itu berarti jaket kulit itu punya karakter itu gitu. Nggak cocok misalnya kalau jaket kulit dipakai misalnya ke melayat takziah orang yang meninggal misalnya gitu ya. Ada karakternya ya. Produk itu ada karakternya. Sehingga itu menjadi sebuah keunggulan dari sebuah merek karena dia menjadi elemen ya, dari elemen ini, dari elemen elemen dari merek tersebut sehingga merek itu menjadi terkenal gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu elemen-elemen dari merek ini ya harus dipelihara karena ini menjadi ciri khas ya. Menjadi ciri khas daripada menjadi ciri khas dari sebuah merek. Nah, kemudian URLs, Uniform Resources Locator, ya. Nah, URLs itu misalnya kita ingin browsing, ya. Ingin melihatlah merek-merek dunia, ya tentu kita harus masuk, harus browsing kan. Misalnya tadi saya ambil merek John Deere, merek Coca-Cola,
ya kita harus mengunjungi dari Uniform Resources Locatornya, berada di mana dia, kelahiran merek itu di mana, apakah di websitenya itu ada di Meksiko misalnya atau di Kanada, ya terus kita tentu alamat atau URLs-nya itu harus mudah dikenali ya, harus mudah dikenali URLs-nya itu. Jadi pada waktu browsing seseorang itu tahu, oh ini merek ini tuh kelahirannya ada di Polandia, misalnya terkenal di Polandia, kemudian baru misalnya tersebar ke seluruh dunia. Ya tentu ini melalui browsing di internet. Kemudian elemen lain dari sebuah merek ini adalah logo. Nah, jadi logo tadi saya mengatakan Pertamina dulu dari gambar kuda laut, sekarang berubah menjadi huruf P dengan daun-daunnya itu. Nah itu mempunyai makna ya, punya filosofi tinggi, sehingga pada perusahaan-perusahaan besar yang membuat logo itu disayembarakan ya, dan harganya bisa miliaran rupiah ya untuk mengubah nama logo Pertamina menjadi sekarang itu tuh budgetnya cukup besar ya. Kemudian elemen lain dari sebuah merek adalah simbol. Simbol ya. Jadi simbol juga itu menjadi hal kebanggaan dari pemegang merek tersebut, karena orang juga mengaitkan dengan status sosial. Karena apa? Ya karena merek itu sendiri yang sudah mendunia gitu. Sampai sini silakan, barangkali mau sharing, mau bertanya, silakan Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang memilih kriteria dari kriteria pemilihan dari elemen merek ini, ada brand element choice kriteria ya. Pertama, sifatnya merek itu adalah memorable. Memorable itu ya punya kenangan tersendiri gitu ya. Memorable. Jadi misalnya aja ada misalnya merek yang ini menjadi orang semangat di dalam memakai merek itu, antara lain tadi karena merek ini sangat ini sekali ya, menjadi daya ingat tersendiri gitulah ya, menjadi daya ingat tersendiri. Nah oleh karena itu tentu pemilihan merek itu juga orang itu akan merasakannya ya, akan merasakan misalnya bagaimana misalnya tatkala kita membeli sebuah produk atau membeli sebuah barang misalnya, barang itu punya merek, kemudian juga punya karakteristik sendiri gitu ya, sehingga kemanapun kita pergi itu merek itu memorable, gampang diingat ya. Makanya hati-hati kalau membuat merek, jangan sampai dari mulai notasi ejaan susah gitu, tapi yang gampang diingat gitu, memorable ya. Kemudian yang kedua adalah meaningful.
punya pemahaman khusus, pengertian khusus ya. Kemudian disenangi ya. Kemudian transferable artinya sifatnya fleksibel ya. Adaptable dan protectable. Nah, kalau protectable ini tentu elemen yang berkaitan tadi dengan legal protection ya. Bapak Ibu sekalian, di Sumatera 41 ini sudah adan, jadi nanti jadwalnya mungkin bisa diubah. Jadi pada saat adan saya mohon izin untuk menyudahi ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada sebelum ditutup, barangkali silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi nanti minta ke siapa Ibu Gina untuk mengatur agar pada saat ini, karena ini terkait dengan visi misi dari Unpas ya, mengusung nilai Islam dan budaya. Jadi tatkala ada adan, itu semua aktivitas harus berhenti. Itu dulu sementara Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan dicukupkan sekian, tapi kalau ada pertanyaan saya buka beberapa menit. Cukup? Mohon maaf Bapak, untuk absensinya bagaimana ya? Tolong dipoto aja dulu. Sok siapa dipoto ini yang ada yang hadir Untuk sekarang. absensi boleh masuk ke akses adlink aja ya. Ya, Bu Pak Budi atau Pak Bu Legina ya. Oke. Sudah? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Yo, sama-sama ya. Terima kasih. Nah, untuk Sabtu depan, karena di sini ada acara donor darah dan peresmian rumah sakit Pasundan, mungkin nanti waktunya digeser ya, tidak jam 10 untuk tanggal 3 ya. Jadi nanti koordinasi dengan Pak Budi atau Bu Gina ya. Jadi karena di jam 10 itu puncak-puncaknya acara ini peresmian rumah sakit Pasundan di Panatayuda. Itu saja dulu, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Izin Sama-sama. Sama-sama.